Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kilas Masa. Saat ini kita ada di program teror. Teror kali ini kita ada acara baru, yaitu tentang storytelling. Nah, storytelling kali ini aku ambil dari salah satu teman kita yang bernama Melukis Senja. Terima kasih kakak, mungkin sudah berbagiin cerita ya. Jadi di sini ada cerita tentang keangkeran pohon bambu. Jadi ceritanya itu dulu waktu masih SMA, di kampungku tuh kebetulan lagi ada acara pasar malam. Aku sama teman-temanku yang lain berencana untuk datang ke pasar malam tersebut. Kami janjian jam 8 malam. Berangkatlah kita jam 8 malam. Dan kebetulan dalam perjalanan itu tempat yang kita lewatin itu melewati beberapa tempat yang seperti horor ya. Kita harus melewati rel kereta api tak berpintu, kita harus melewati pohon-pohonan, juga ada jembatan juga. Karena kita rame-rame sih, kita oke-oke aja ya. Walaupun di sana penerangan tuh sangat minim. Sudah ada penerangan, cuma masih sangat minim lah kalau di desa itu seperti apa gitu ya. Setelah kita jalan ke pasar malam rame-rame, nggak terjadi apa-apa. Setelah itu kita sampai di sana. Nah, kami seneng dong jalan-jalan di sana, melihat-lihat, rame banget itu acara. Kami jalan-jalan sama temanku dan aku pun pengen beli sesuatu dong, beli cemilan gitu di sana. Setelah aku beli cemilan, aku baru sadar nih kalau uangku ketinggalan di rumah. Dan akhirnya aku berusaha untuk meminjam temanku. Dan sayangnya tahu dong anak-anak sekolah bawanya uang itu pas-pasan aja. Mereka hanya uang pas-pasan. Akhirnya mau gak mau dong, aku pulang ambil uang. Dan teman-temanku gak mau aku ajak pulang lagi. Aku pulang sendiri. Walaupun dengan sebenarnya agak takut ya di sana ya, karena pulang sendiri dari perjalanan yang aku ceritakan tadi, aku memberanikan diri pulang sendiri. Aku jalan berusaha untuk menghilangkan rasa takutku gitu ya. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan itu aku merasa seperti ada yang memperhatikanku. Aku lihat sekitarku pun juga tidak ada siapa-siapa gitu. Di sini aku merasakan nih sesuatu yang aneh. Cerita horor inilah dimulai dari sini. Aku bulu kuduku terasa merinding. Aku lari dong. Aku lari. Seperti gak terasa ya, tiba-tiba itu ada yang menjegal kakiku. Dan aku pun tersungkur, jatuh ke bawah. Nah, setelah jatuh itu, aku perlahan-lahan mulai memperhatikan sekitarku dan mulai bangun dari jatuhku tadi. Dan saat aku terbangun itu ada sosok hitam besar, dan setelah aku perhatikan jari-jarinya itu sangat besar sekali, besar seperti pisang raja itu, dan matanya pun merah menyala. Sontak aku pun terdiam. Aku ingin lari, tapi kaki ini serasa gak bisa berlari. Aku pun juga ingin nih, mulutku mau berteriak, tapi seperti bungkam. Aku hanya bisa dalam hati, ya Allah lindungi aku ya Allah. Dan aku perhatikan
sosok itu semakin jelas dan terlihat jelas. Ya aku tetap aja dalam hatiku, ya Allah lindungi aku ya Allah. Dan gak berapa lama seperti ada yang datang menuju ke arahku. Tiba-tiba disitulah makhluk itu mulai menghilang, dan aku pun kembali normal lagi. Lalu aku melanjutkan perjalananku dan berpapasan sama orang itu yang berjalan ke arahku itu, dan ternyata itu adalah Benny, teman satu kampung aku juga. Katanya sih dia juga mau jalan ke pasar malam itu. Aku bersyukur banget ketemu sama Benny itu, walaupun Benny sudah melihat muka aku seperti ketakutan gitu ya. Aku nggak bisa jawab apa-apa saat Benny tanya ke aku itu. Akhirnya Benny pun mengantarkan aku pulang. Setelah sampai rumah, aku menceritakan kejadian itu kepada orang tuaku, dan ternyata orang tuaku pun cerita kalau tempat di situ memang sering banyak gangguan, sering ganggu orang-orang yang lewat sekitar situ. Oke lah, dari situ aku memutuskan untuk nggak balik lagi ke pasar malam itu, dan aku pun tidur saja waktu itu. Dan dalam tidur pun aku merasa sangat nggak nyenyak sekali ya, masih terbayang-bayang si mata merah dan jari-jari yang besar itu. Tidurku sangat gelisah, dan aku pun lama-lama tertidur walaupun sampai paginya. Seperti ada trauma gitu ya dalam hatiku, dan aku pun gak berani lewat tempat situ lagi malam-malam hari. Udah ya? Oke, begitulah teman-teman cerita yang aku sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan kita, dan jangan lupa, mungkin ada teman-teman sobat Kilas Masa yang ada cerita tentang teror, bisa email di emailnya Kilas Masa yang ada di deskripsi. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.